Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Membaca dan Menganalisis Wacana, Ide Pokok dalam Bahasa Indonesia. Karya tulis untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Mustajab MPDI, YIN Surakarta. Disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan 1. Nurrozikoh, NIM 2052141, 2. Lu'lu' Kolbiah, NIM 205211142, 3. Iza Aufah Putri, NIM 205211143, Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kata pengantar. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongannya kami menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul Membaca dan Menganalisis Wacana, Ide Pokok dalam Bahasa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mustajab MPDI selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas tersebut. Tidak lupa rasa terima kasih kepada anggota kelompok 7 yang telah menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Kami selaku penulis berharap agar pembaca dapat memahami isi karya tulis ini dengan baik. Kami menyadari karya tulis ini memerlukan kritik dan saran, sehingga kami berharap saran pembaca untuk kami evaluasi. Apabila terdapat banyak kesalahan pada pembuatan karya tulis ini, kami selaku kelompok 7 meminta maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Kartasura 30 November 2020. Penulis. Daftar isi. Kata pengantar. Daftar isi bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan. Bab 2 pembahasan. 2.1 pengertian menganalisis wacana. 2.2 tujuan wacana. 2.3 jenis wacana. 2.3.1 wacana deskriptif. 2.3.2 wacana argumentatif. 2.3.3 wacana persuasif. 2.3.4 wacana ekspositif. 2.3.5 wacana naratif. 2.4 mengidentifikasi ide pokok. 2.5 langkah-langkah mengidentifikasi ide pokok. 2.6 contoh wacana dan analisa ide pokok. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. 3.2 saran daftar pusaka. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Definisi menurut KBBI adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis atau dengan melisankan atau hanya dalam hati. Arti lainnya dari membaca adalah mengucapkan, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Sedangkan analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab duduk perkaranya dan sebagainya. Wacana memiliki arti satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, seperti novel, buku, artikel, pidato, atau khutbah. Membaca dan menganalisis wacana adalah berkaitan satu sama lain. Bila membaca adalah menambah informasi, maka menganalisis adalah bentuk proses memahami isi dalam bacaan atau wacana tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi sangat penting dipelajari, mengingat akan selalu terjadi di kehidupan sehari-hari. Teknik menganalisis wacana yang baik dan benar dapat mengurangi kesalahpahaman dalam pembacaan. Pada makalah ini, kelompok kami akan membahas tentang membaca dan menganalisis ide pokok. 1.2 rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan menganalisis wacana? 2. Apa tujuan wacana? 3. Apa yang dimaksud ide pokok? 1.3 tujuan. 1. Untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia. 2. Mengetahui definisi menganalisis wacana. 3. Mengetahui penggunaan analisis wacana yang baik dalam percakapan pendek. 4. Mengetahui fungsi analisis wacana dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2 pembahasan. Pengertian menganalisis wacana.
Wacana diartikan berdasarkan asal-usulnya yaitu kata wacana, berasal dari Sanskerta yakni dari kata vacana yang berarti bacaan. Dan selanjutnya masuk ke dalam bahasa Jawa baru menjadi wacana yang berarti bicara, kata, dan ucapan. Sebagai teori murni, teori wacana berkenaan dengan pandangan tentang wacana. Definisi nominal melihat bahwa wacana adalah struktur cerita yang bermakna atau sebuah bentuk sajian yang memuat satu atau lebih gagasan dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Objek kajian atau penelitian analisis wacana adalah unit bahasa di atas kalimat atau ujaran yang memiliki kesatuan dan konteks. Bisa berupa naskah pidato, rekaman, percakapan yang telah dinaskahkan, percakapan langsung, dan sebagainya. Analisis wacana digunakan secara meluas di berbagai bidang ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan, dan sering digunakan secara lintas disipliner. Banyak analisis wacana yang tidak lagi bisa dipilah secara jernih dan tegas masuk ke dalam bidang ilmu yang mana. Analisis wacana Orde Baru dapat sekaligus dikategorikan pada kajian bidang-bidang ilmu sejarah, politik, sosial, budaya, dan bahkan psikologi sosial. Hal yang sama terjadi pada analisis wacana gender dalam media massa, dan sebagainya. Tujuan wacana. Tarigan 2009-58 menyatakan bahwa wacana memiliki tujuan ganda, yaitu yang pertama, memberikan teks sedemikian rupa agar menyatakan sesuatu yang bermanfaat, dan yang kedua, untuk menghasilkan teori-teori wacana. Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan wacana itu sendiri memiliki dua tujuan, yaitu tujuan teoritis dan praktis. Tujuan teoritis adalah dengan adanya wacana, suatu teori tentang kajian wacana dicetuskan. Tujuan praktisnya adalah wacana tersebut memberikan suatu yang bermanfaat, mirip dengan teori dari Charlina dan Siroya 2009. Jenis wacana. Wacana memiliki berbagai macam jenis. Wacana berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 5 jenis. Kelima jenis itu akan diuraikan secara lengkap pada penjelasan berikut ini. Tujuan praktisnya adalah wacana tersebut memberikan suatu yang bermanfaat, mirip dengan teori dari Charlina dan Siroy. Pertama, wacana deskriptif. Wacana yang memiliki pengaruh kepada pembaca untuk membayangkan dan merasakan yang terdapat dalam wacana. Wacana deskriptif berisi penggambaran suatu hal. Penggambaran tersebut bisa berupa penggambaran bentuk, rasa, situasi, suasana, dan suara. Pembaca atau pendengar akan menggunakan imajinasinya untuk membayangkan yang terdapat dalam wacana tersebut. Contoh, wacana deskriptif terdapat dalam babak pengenalan dalam karya sastra, cerita perjalanan wisata, dan sebagainya. Babak pengenalan dalam novel contohnya, pembaca akan diajak mengimajinasikan sosok tokoh dalam novel tersebut. Yang kedua, pembuat wacana argumentatif tidak bisa memaksa pembaca atau pendengar untuk mengikuti pendapatnya. Bentuk wacana argumentatif terdapat dalam artikel opini di media massa, pemaparan dalam lokal karya ilmiah, dan sebagainya. Yang ketiga, wacana persuasif, yaitu bentuk wacana yang berisi ajakan. Keduanya sama-sama memberikan pendapat dan melampirkan data pendukung untuk menguatkan. Bedanya, pembuat wacana persuasif cenderung memaksa pembaca atau pendengar untuk mengikuti ajakannya. Wacana persuasif dapat ditemukan dalam iklan. Pembuat iklan memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti ajakannya. Iklan es krim contohnya. Pembuat iklan akan menyampaikan pendapat disertai data seperti iklan salah satu sabun di televisi menyebutkan perpaduan susu dan moisturizer akan membuat kulit Anda halus dan tampak cerah. Pembuat iklan menginginkan siapa yang mendengar iklan tersebut dapat membeli produk sabun yang sedang disampaikan. Yang keempat, wacana ekspositif, yaitu wacana yang berisi pemaparan sebuah konsep. Pemaparan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar. Wacana ekspositif bisa ditemui dalam buku pelajaran, esai, presentasi ilmiah, dan sebagainya. Yang kelima, wacana naratif, yaitu wacana yang berisi cerita. Wacana ini mengedepankan konflik melalui alur cerita sehingga membangkitkan emosi pendengar atau pembacanya. Wacana naratif tidak melulu berisi dialog antar tokoh, bisa juga tidak memiliki dialog sama sekali, contohnya dalam puisi. Selain puisi, wacana naratif juga dapat ditemukan dalam cerita dongeng, novel, dan cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi ide pokok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, mengidentifikasi adalah suatu proses menemukan informasi dalam suatu paragraf atau bentuk tulisan lain. Jadi, mengidentifikasi adalah suatu proses mengurutkan atau menjabarkan informasi dalam paragraf maupun bentuk tulisan lain. Salah satunya yaitu menemukan atau mengidentifikasi ide pokok dalam wacana.
berpendapat ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi landasan dalam pengembangan karangan. Hal senada diungkapkan oleh Tampu Bolon 2008 yang berpendapat bahwa ide pokok adalah merupakan informasi fokus utama dan jabaran pikiran pokok merupakan informasi fokus pendukung. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan ide pokok adalah suatu gagasan yang berpangkal dari pikiran kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah kalimat atau karangan. Yang kelima, langkah-langkah mengidentifikasi ide pokok. Nur Hadi 2005 mengungkapkan terdapat beberapa latihan yang dapat dilakukan, yaitu meliputi 1. Latihan menemukan letak ide pokok sebuah paragraf atau bacaan. 2. Latihan menyatakan ide pokok sebuah paragraf atau bacaan. Yang ketiga, latihan menangkap maksud paragraf atau bacaan. Dan yang terakhir, keempat, latihan menemukan atau mengidentifikasi ide pokok dengan kecepatan membaca yang tinggi paragraf itu. Kemudian Sudarso 2005 mengatakan dalam satu paragraf ada kalimat pokok atau kalimat kunci. Kalimat kunci paragraf mengandung pernyataan tentang kata benda atau kata ganti orang yang dominan atau yang menjadi topik secara umum garis besar paragraf itu. Kalimat lainnya adalah kalimat pendukung yang menguraikan, menjelaskan, melukiskan, menjabarkan, atau menyajikan contoh-contoh ide pokok. 2.6 Contoh wacana dan analisis ide pokok. Arifuddin tahun 2013 halaman 153 sampai 157 mengatakan bahwa perkembangan bahasa manusia dibagi atas 4 tahap, yakni tahap prawujaran, tahap berceloteh, tahap 1 kata, dan tahap penggabungan kata. Tahap tersebut terjadi pada anak secara berurutan. Hanya saja masa setiap tahap memiliki perbedaan satu sama lain. Hal itu tergantung pada tingkat komunikasi anak, tingkat perkembangan organ tutur, dan faktor keturunan. Secara umum, tahap membabling terjadi pada usia 9 bulan, sedangkan tahap hiloplastik terjadi pada usia di atas 10 bulan. Namun, permasalahan sering terjadi pada tahap combining words yang berbeda satu sama lain. Ada kanak-kanak yang memasuki tahap ini usia 15 bulan, ada juga yang sudah lewat 24 bulan, bahkan ada juga yang sampai usia 36 bulan. Proses tersebut belum berkembang menuju tahap selanjutnya, yakni combining word menjadi sebuah kalimat utuh. Kasus tersebut banyak terjadi di masyarakat, salah satunya karena tingkat komunikasi terhadap anak sangat sedikit, sehingga anak tidak bisa belajar menerima bahasa orang dewasa di sekitarnya. Kasus ini terjadi pada anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Faktor penghambat perkembangan anak juga bisa karena faktor perkembangan teknologi, seperti pengaruh YouTube bagi anak balita. YouTube merupakan media yang berisi kumpulan video dari berbagai bangsa di penjuru dunia. Tidak ada batasan bahasa bagi para pengunggah video di akun YouTubernya. Pemberian YouTube pada anak tanpa kendali juga menghambat pemerolehan bahasa anak, seperti campur kode contohnya. Campur kode merupakan fenomena berbahasa yang sudah umum terjadi di masyarakat, terutama pada penutur dwi bahasa, dan itu lumrah terjadi. Namun, campur kode pada balita akan menghambat tumbuh kembangnya. Anak menjadi sulit berinteraksi dengan lingkungan karena akan dianggap tidak normal. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena saat ini banyak terjadi kasus campur kode pada anak-anak akibat pemberian YouTube. Campur kode tersebut terjadi karena pemberian orang tua terhadap tontonan anaknya melalui YouTube. Penelitian ini akan menganalisis dampak negatif YouTube bagi perkembangan bahasa kanak-kanak serta cara menyembuhkannya. Penelitian ini merupakan penelitian kasuistik yang hampir terjadi pada setiap anak. Sampel penelitian akan diambil dari kanak-kanak berinisial Fahim, yang saat ini berusia 8 tahun. Fahim mengalami gangguan berkomunikasi karena mengalami campur kode sejak kecil. Ia terpaksa harus terlambat masuk sekolah dasar SD karena dianggap tidak normal. Hasil semua temuan nantinya akan dianalisis berdasarkan pemerolehan bahasa kanak-kanak dan juga pendamping bersama psikolog. Wacana tersebut merupakan jenis wacana ekspositif, yaitu wacana yang berisi pemaparan sebuah konsep. Ide pokok pada paragraf pertama adalah Arifuddin mengatakan bahwa perkembangan bahasa manusia dibagi atas 4 tahap.
paragraf kedua adalah permasalahan sering terjadi pada tahap combining words yang berbeda satu sama lain. Paragraf ketiga adalah kasus pada tahap combining words banyak terjadi di masyarakat. Paragraf keempat, faktor penghambat perkembangan anak juga bisa karena faktor perkembangan teknologi. Ide pokok paragraf kelima adalah pentingnya penelitian ini untuk dilakukan karena saat ini banyak terjadi kasus campur kode pada kanak-kanak akibat pemberian YouTube. Ide pokok terakhir yaitu keenam adalah hasil temuan nanti akan dianalisis berdasarkan pemerolehan bahasa kanak-kanak dan juga pendamping bersama psikolog. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Sesuai dengan pembahasan yang terdapat pada bab 2, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu analisis wacana digunakan secara meluas di berbagai bidang ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial, kemasyarakat, dan sering digunakan secara lintas disipliner. Tujuan analisis wacana ini yaitu memberikan teks sedemikian rupa agar menyatakan sesuatu yang bermanfaat, dan untuk menghasilkan teori-teori wacana. Adapun wacana berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 5 jenis, yaitu wacana deskriptif, yaitu wacana yang memiliki pengaruh kepada pembaca, wacana argumentasi, yaitu wacana yang berisi pendapat, wacana persuasif, yaitu wacana yang berisi ajakan yang cenderung memaksa pembaca untuk mengikuti ajakannya. Wacana ekspositif, yaitu wacana yang berisi sebuah pemaparan yang bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca dan pendengar. Wacana naratif, yaitu wacana yang berisi cerita yang mendepankan konflik. Mengidentifikasikan pokok. Ide pokok mengidentifikasikan suatu proses untuk menemukan informasi dalam sebuah paragraf atau bentuk tulisan lain dan menjadi gagasan utama dalam landasan pengembangan karangan. Langkah-langkah mengidentifikasikan ide pokok meliputi latihan menemukan letak ide pokok sebuah paragraf atau bacaan. Yang kedua, latihan menyatakan ide pokok sebuah paragraf atau bacaan. Kemudian latihan menangkap maksud paragraf atau bacaan. Yang terakhir, latihan menemukan atau mengidentifikasikan ide pokok dengan kecepatan membaca yang tinggi. Adapun pembahasan tentang wacana ekspositif yang berisi pemaparan sebuah konsep yang terdiri dari ide pokok paragraf pertama berkembang pada bahasa manusia yang dibagi atas 4 tahap. Ide pokok paragraf ketiga yaitu permasalahan sering terjadi pada tahap combining word yang berbeda satu sama lain. Paragraf ketiga yaitu kasus pada tahap combining words yang banyak terjadi di masyarakat. Yang keempat yaitu faktor penghambat perkembangan anak dan juga bisa karena faktor perkembangan teknologi. Ide pokok paragraf kelima yaitu sebuah penelitian dilakukan karena banyak terjadi sebuah kasus. Dan yang terakhir, ide pokok paragraf keempat yaitu hasil temuan yang akan dianalisis berdasarkan pengolahan bahasa anak-anak dan juga pendampingan bersama psikolog. 3.2 saran. Demikian makalah kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila terdapat kesalahan dalam makalah ini mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.